Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika dengan materi mengukur gaya gerak listrik atau ini nanti sering disebut dengan GGL dan tegangan jepit terpakai. Ya, apa sih ini? Nah, gaya gerak listrik atau GGL ini adalah beda potensial antara kedua ujung atau kutub sumber arus listrik. Nah, di sini Bapak memberikan contoh ini ya. Sebuah batu baterai, ini dia punya nilai GGL-nya 1,5 volt. Ini karena dia sebelum dihubungkan ke peralatan listrik dia tertera 1,5 volt, masih baru ya nak ya. Kemudian nilai tegangan yang dihasilkan baterai saat terhubung dengan rangkaian listrik disebut tegangan jepit ya. Nah, tegangan jepit ini nanti nilainya ketika sudah terhubung dengan rangkaian ya. Kalau baterai terus kemudian dihubungkan dengan rangkaian nanti akan timbul nilai tegangan jepit ya. Kemudian rumus untuk tegangan jepit ini dia V sama dengan GGL kurangi I kalikan R. Ini simbol epsilon ya nak ya, atau bisa disebut atau dibilangkan dengan huruf E ya. Jadi tegangan jepit V sama dengan E dikurangi I kalikan R. Untuk keterangannya ada di bawah ini. Oke. Nah, untuk penurunan rumusnya seperti apa? Penurunan rumusnya seperti ini nih. Ada baterai, ya kan? Baterai ini dia belum terhubung. Jadi nilai GGL-nya dia 1,5 volt. Oke. Kemudian kalau dihubungkan dengan kabel bagaimana? Nah, kalau dihubungkan dengan kabel ini nanti akan timbul tegangan jepit. Nilai tegangan jepitnya ini dia VAB sama dengan GGL ya. Ini simbol dari GGL dikurangi I kalikan R. Kemudian kalau dihubungkan dengan rangkaian yang ada hambatannya atau R besarnya bagaimana? Nah, seperti ini nanti. Ini mudah. Ini VAB sama dengan I kalikan R. Ini hukum Ohm yang pertama dulu ya. Nah, kalau dari dua rumus ini disubstitusikan, maka ini kita substitusikan nih. Ini VAB-nya kita masukkan yang ini. Berarti I kalikan R sama dengan E dikurangi I kalikan R. Nah, hasil akhirnya E sama dengan I kalikan R plus, R besar plus R kecil. Ya, jadi R besar ini untuk hambatan yang ada di luar. Kalau R kecil ini hambatan dalam baterai. Ya. Nih, Bapak kasih keterangannya di sini. Kalau R kecil dia hambatan dalam sumber arus listrik. R kecil. Kalau R besar dia yang ada di rangkaian atau di luar batu baterai. Oke, nanti rumus yang sering akan digunakan adalah yang ini Bapak tandai pakai kursor dan yang bawah ini ya. Ini nanti ya akan sering muncul. Oke, untuk contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya seperti ini nih. Nah, perhatikan rangkaian berikut. Tentukan arus listrik yang mengalir dan tegangan jepit baterainya. Nah, misalkan sebuah rangkaian sederhana, ada hambatan ini R besar ya nak ya, 8 ohm, kemudian GGL-nya 18 volt, R kecilnya dia 1 ohm. R kecil ini yang ada pada batu baterai. Nah, sekarang kita kerjakan. Caranya seperti apa? Nah, bentar ya nak ya. Oke, caranya seperti ini. Berarti tadi Bapak gambarkan dulu ya. Oke. Ini GGL-nya 18 volt, R kecilnya 1 ohm, R besarnya 8 ohm. Oke, sekarang ditanya. Yang ditanya adalah A, kuat arus. Kuat arus rumusnya apa? V per R ya. R ini R total. Nah, V-nya berapa? 18. R totalnya berapa? Berarti ini dia 9, 8 tambahkan R kecil ya. R totalnya dia R plus R 8 tambah 1 sama dengan 9 ohm ya. Ini jadi 9, ini 2 ampere. Jadi dapat kita ketahui ini dia 2 ampere yang mengalir. Kemudian yang B bagaimana? Yang B ini dia ditanya tegangan jepitnya. Tegangan jepit rumusnya E kurangi I, ini R kecil ya. I-nya berapa? Ini 18, I-nya dia 2, R kecilnya 1. Jadi 18 kurangi 2, 16 volt. Oke, jadi nilai tegangan jepit itu dia pasti lebih kecil daripada GGL-nya. Tegangan jepitnya itu pasti lebih kecil daripada GGL karena GGL-nya dipakai. Oke, selanjutnya nah,
Oke, selanjutnya kita belajar sumber energi listrik alternatif. Nah, kalau yang kita gunakan kan adalah sebagian besar itu energi listrik dari PLN. PLN itu dia dari batu bara, ya, dari PLTU sumbernya. Nah, sekarang kita belajar sumber energi listrik alternatif. Nah, pengertiannya apa? Pengertiannya ini merupakan energi yang digunakan untuk menggantikan energi bahan bakar minyak bumi. Nah, di sini Bapak memberikan contoh. Salah satunya adalah ini ya. Bapak pernah buat di lab ini baterai buah dari buah kentang. Nah, dari 10 buah kentang ini Bapak gunakan 10 buah kentang ini mampu menghasilkan lampu atau dapat menyalakan lampu LED, ya. Ini Bapak pakai logam, tembaga, dan seng, ya, sama seperti prinsip sel volta ya, Nak, ya. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga surya. Ini yang alternatif ya, dari sumber matahari, kemudian dari panas bumi. Ini dapat panas bumi dapat dijadikan sumber energi listrik juga. Kemudian dari tenaga angin, ini yang ada di Belanda ya, Nak, ya. Lalu ada dari tenaga air. Ini dari Sigura-gura pun menggunakan pembangkit listrik tenaga air ini ya, Nak, ya. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga pasang surut. Nah, pasang surut ini pada dasarnya yang digunakan adalah perubahan energi kinetik menjadi energi listrik. Energi gerak ini digunakan untuk menggerakkan turbin. Oke. Dari turbin nanti dapat menghasilkan listrik. Selanjutnya, bioenergi. Nah, bioenergi ini adalah bahan dari alam yang dapat menghasilkan listrik nih. Misalkan biodiesel ini dari sawit bisa, kemudian dari biogas bisa. Nah, bioenergi ini dari tumbuhan. Nah, selanjutnya kita ke penghematan energi listrik. Nah, sangat penting karena lama-kelamaan energi yang kita pakai khususnya untuk penggunaan batu bara itu bisa habis. Nah, maka dari itu kita harus melakukan penghematan energi listrik. Caranya seperti apa? Yaitu salah satunya mematikan alat listrik yang tidak digunakan, ya. Kemudian memilih alat listrik yang berdaya rendah, lalu menggunakan sumber energi alternatif seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, kemudian juga menggunakan lampu tabung. Lampu tabung ini gambarnya, nah, ya, lampu neon, karena ini dia lebih efisien energinya. Dia lebih hemat daripada lampu pijar, karena lampu pijar itu dia satu sisi dia digunakan untuk menghasilkan cahaya, satu sisi dia panas. Nah, panas itu merupakan pembuangan dari energi pada lampu. Nah, kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih, stay fit, stay healthy, and God bless you.